Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Seri kita dalam minggu ini berbicara tentang berdoa. Bangunlah dan berdoalah. Ada yang mengatakan bahwa doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Bila kita tidak berdoa, kita bisa berdosa. Salah satu yang paling penting kita bangun, baik sebagai gereja, korporat, atau sebagai orang percaya pribadi adalah berdoa. Episode yang pertama ini, saya beri judul, Nikmatilah Getsemani Anda. Ini sebuah paradoks. Karena kalau kita tahu, apa yang terjadi di Getsemani adalah keadaan yang paling tertekan dari Yesus, dan di situ juga dia menyerahkan diri kepada orang yang berupaya untuk menangkap dan menyalibkan Yesus. Mari kita lihat, di paradoks seperti ini, kenapa menjadi penting sekali Getsemani ini. Yesus pergi keluar kota sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sejauh lemparan batu, lalu ia berlutut dan berdoa. "Ya Bapa, jikalau Engkau berkenan, ambillah cawan ini dari hadapanku. Tetapi jangan kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang jadi." Lalu seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ia sangat susah dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Sesudah itu ia bangkit dari doanya dan kembali ke murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Setelah makan malam Paskah, Yesus berbicara banyak kepada murid-muridnya. Yesus berkata, musuh akan datang, dan bahkan dikatakan, "Simon, iblis telah menampi engkau seperti gandum." Di situ, Simon dikatakan, ayat yang ke-33, Petrus menjawab, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau." Tapi Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku." Nah, kita melihat di sini ada semangat manusiawi dari manusia, tetapi karena tidak berdoa, maka hasilnya sangat berbeda. Sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus pergi ke tempat sebagaimana ia biasa pergi. Kemungkinan besar, ini bicara tentang tempat Yesus suka berdoa. Dan kita tahu bahwa Getsemani itu ada di bawah kaki Bukit Zaitun, dan itu adalah tempat perkebunan zaitun. Jadi ini kebun atau taman yang banyak pohon-pohon zaitun. Sampai sekarang, banyak sekali pohon-pohon zaitun, bahkan ada yang pohon zaitun yang diperkirakan sudah berumur seusia 2000 tahun. Pada masa Yesus hidup, pohon itu sampai sekarang masih ada. Getsemane artinya oil press, pemerahan minyak. Ini adalah pemerahan daripada minyak zaitun. Cara mereka memerah minyak zaitun adalah buah-buah zaitun itu dimasukkan ke dalam gilingan batu, lalu kemudian ada batu yang di atasnya, dan ini diputar, baik apakah melewat orang atau lewat keledai, dan kemudian pecah, lalu turun ke bawah ke lubang dan dialirkan. Nah, ini yang namanya virgin olive oil. Dan ini adalah komoditas yang pada waktu itu juga cukup mahal. Sangat berguna karena minyak zaitun itu dari dapur sampai ke alat komoditi untuk perdagangan. Yesus dikatakan dia begitu tertekan, dia begitu susah hatinya. Dia bahkan mengatakan bahwa ini adalah kesulitan yang harus aku alami. Kalau bisa ini cawan kesengsaraan ini berlalu daripadaku Tuhan. Tetapi dikatakan, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu-lah yang jadi. Yang pertama kita belajar bahwa berdoa itu adalah menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Allah dan mendapatkan kehendak Allah untuk diterapkan kepada kehendak kita. Jadi ini adalah resiprokal. Berdoa itu prosesnya untuk mencari kehendak Allah
apakah kehendak Allah kepada situasi atau keputusan yang akan saya ambil, tetapi juga mendapatkan kehendak Allah, lalu melaksanakan kehendak Allah pun kita perlu berdoa. Jadi mencari kehendak Allah dan membuat Allah melakukan dalam hidup kita pun itu harus lewat proses doa. Doa itu penting untuk membuat kita selaras, in tune, satu frekuensi dengan roh Allah. Jadi nggak semua kegiatan-kegiatan yang bersifat agama itu pasti dari Tuhan. Belum tentu. Ada orang yang begitu bersemangat melakukan kegiatan agamanya, tetapi ternyata salah. Jauh sekali daripada kehendak Allah. Tetapi, kalaupun kita masuk di dalam kehendak Allah, tidak berarti kita kemudian bebas dari persoalan. Justru, kehendak Allah membuat kita bisa melihat kenyataan baru. Di sini, mari kita lihat, pada waktu Yesus berdoa, dan dia begitu tertekan sekali, apa yang terjadi? Malaikat dari langit menampakkan diri, memberi kekuatan kepadanya. Pada waktu dia berdoa, Allah datang memberikan pernyataan ilahi bahwa kamu tidak sendiri. Berdoa membuat kita bisa melihat perspektif yang baru tentang kehendak Allah, sekalipun kita sedang mengalami keadaan yang tidak menyenangkan. Apakah itu sakit, penderitaan, kesengsaraan. Semuanya ini kita tahu adalah ciri daripada orang percaya. The moment kita masuk ke dalam rencana Allah, maka pada saat itu proses pemurnian terjadi. Pemurnian yang membuat semua hal-hal yang kotor, noda-noda yang tersimpan itu terangkat. Tetapi percayalah sahabat, bahwa ada kekuatan yang daripada roh Allah. Memberikan kita semangat untuk kita bertahan. Karena musuh kita ini salah satunya adalah daging. Yang maunya tidur, maunya males, maunya sekedar yang senang. Tetapi ketika kita berdoa, kita melawan dan menaklukkan itu semua. Kita menundukkan itu. Lalu kemudian dia bangkit berdiri. Dia mulai makin bersungguh-sungguh berdoa. Ada keadaan stres yang begitu tegang sekali. Yesus sendiri yang datang dari sorga harus melewati kesulitan itu pun dia memerlukan waktu untuk berdoa karena dia tidak mau gagal. Karena kalau Yesus gagal, kita tidak punya pengharapan sama sekali untuk bisa selamat dan dibenarkan oleh Allah. Yesus adalah juara kita, pahlawan kita. Dan pada waktu itu pahlawan kita ini berdoa. Makin tegang dia sampai dikatakan peluhnya bercucuran darah. Ini adalah tingkat stres yang sampai pembuluh darah itu bercampur dengan keringat. Yesus yang adalah Tuhan tetap memerlukan orang-orang, sahabat, pendukung-pendukung di dalam berdoa. Jangan fight sendirian. Ya betul ada roh Allah. Tetapi ada waktu di mana kita memerlukan orang-orang yang berdiri bersama-sama dengan kita. Share kebutuhan doa kita. Bukanlah membuat kita menjadi lemah atau merasa cari perhatian. Tidak. Ketika kita sedang dalam kebutuhan berdoa dan meminta orang lain berdoa buat kita, itu merupakan bentuk kerendahan hati dan disitulah pertolongan Tuhan datang. 3 kali Yesus datang untuk mendorong sahabat-sahabatnya berdoa bersama-sama mereka. Tapi apa yang terjadi? Mereka dikatakan tertidur karena duka cita. Jadi ternyata mereka bukan karena kecapean atau karena kekenyangan habis makan, pesta makan malam dengan Yesus. Bukan. Tapi karena tekanan, kedukaan. Dikatakan dalam bahasa aslinya ini bicara mengenai the pain of mind. Penderitaan pikiran. Ada orang ya ketika mereka udah capek dengan tekanan, mereka bilang udahlah, forget it, tidur aja lah gua. Gitu ya. Ada orang kan ketiduran hanya karena dia udah kecapean menahan. Dia sudah tidak mampu, udah kuat lagi. Ya sudah dibawa tidur aja. Tapi tidak selesai persoalan dengan begitu. Dan murid-murid di sini ketiduran. Dan Yesus bertanya, mengapa kamu ketiduran? Mengapa kamu tertidur? Kenapa? Karena mereka merasa masih kuat secara manusianya. Mereka belum tahu gelombang, ancaman itu tidak pernah mereka pikir sebelumnya. Yesus sudah tahu itu dan Yesus sudah melihat. Dia bilang, bangun, berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kalau saya berikan terjemahan bebas begini, dengan kamu bangun untuk berdoa, kamu tidak akan jatuh ke dalam pencobaan. Bangun, itu jalannya. Bangun pagi, lawan daging kita. Yesus mengatakan, dengan kamu bangun, bangkit dari tempat tidurmu, dan berdoa, kamu terhindar dari pencobaan. Sederhana sekali, berdoa. Habiskan waktu dengan Tuhan, luangkan waktu kita dengan Tuhan. Dan kita mendapatkan kekuatan, tetapi juga arahan dari Tuhan. Dan menjadi sensitif dengan Tuhan, dengan kita banyak berdoa. Dan apa yang terjadi setelah itu?
Waktu Yesus datang berbicara, datanglah serombongan orang. Saudara, ini kira-kira jumlahnya yang datang 600 orang. Baik tentara Romawi maupun tentara penjaga bait suci. Karena dianggap Yesus ini perlu ditangkap karena sudah menjadi musuh dan negara. Mari kita lihat di dalam kitab Yohanes. Pada waktu dia mengatakan, kamu cari siapa? Kami cari Yesus dari Nazaret. Aku dia, langsung semua rebah, tumbang semuanya. Itu yang pakai golok segala macam, pakai pedang, tumbang semuanya. Yesus tidak perlu dengan pedang untuk menghancurkan manusia yang jahat. Cukup dengan menyatakan dirinya, aku dia. Artinya, aku Tuhan, selesai semuanya. Sampai Tuhan mengatakan, aku datang menyerahkan diri. Tetapi bagaimana dengan sahabat-sahabat Yesus yang tadi bilang, aku mau mati di penjara sekalipun. Lari, semuanya lari. Bahkan ada yang lari telanjang. Karena mereka tidak nangkep apa yang Yesus pikirkan. Bahaya itu sampai mengancam nyawa mereka. Yang ketiga, ketika masalah itu datang, kita sudah siap. Sekalipun ada tekanan secara psikis, secara kejiwaan. Tetapi Tuhan memberikan kita penghiburan. Dan pada waktu itu, Yesus tidak gagal dalam ujian penderitaannya. Dia berhasil. Dan karena Yesus berhasil, marilah kita sungguh-sungguh serius. Hari ini, Yesus mengajarkan kita bahwa dia pun mengalami kesulitan, tekanan psikis yang membawa duka cita. Yang membuat orang seperti merasa, aku menyerah saja, forget it lah, lupakan semua itu. Tapi Yesus tidak pernah putus asa. Kabar baik hari ini, jangan putus asa. Keadaan bukan makin mudah. Tapi di sini, supaya kita tidak jatuh kepada pencobaan, bangun, berdoalah. Mari bangun sebuah disiplin rohani. Pagi-pagi, berdoa. Orang yang berdoa, pribadi maupun secara korporat, itu ibarat burung Raja Wali. Dua sayapnya, satu sayap doa bersama, satu sayap doa pribadi, dan dengan naik terbang tinggi. Dikatakan bahwa sayap Raja Wali itu begitu rentangnya jauh, dia harus masuk badai, supaya dia bisa dibawa terbang jauh. Dan yang luar biasanya, di dalam badai itu kan ada air, ada hujan. Hebatnya, dia bertahan di sana karena bulunya itu bisa mengeluarkan minyak. Dan minyak inilah yang membuat dia tidak kuyup. Lalu kalau kuyup kan langsung jatuh buruk. Tapi itu membuat dia bertahan. Dan saya percaya ini adalah gambaran bahwa kita diberikan ketahanan, endurance untuk kita bertahan melewati masa-masa sulit. Tetapi di sini ada janji Tuhan. Ada minyak yang baru. Ada Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan, penghiburan. Ada firman yang akan terus menemani kita. Dan ada orang-orang yang berdoa bersama-sama dengan kita. Jangan sia-siakan, sahabat-sahabat, para pendukung, pendoa-pendoa. Jangan pernah berasa seperti Petrus, saya bisa kok. Tetapi ada titik di mana kita give up, dan disitulah kita bisa jatuh. Bapa di surga, hari ini kami bertobat bila kami merasa seperti Petrus yang gagah dengan kekuatan manusiawinya. Tetapi hari ini kami bertobat dan mengakui, kalau bukan karena kekuatan Tuhan, kami tidak mampu. Biarlah kami mengambil keputusan, membangun disiplin hidup rohani dengan berdoa. Dan kami percaya sebagaimana Yesus berkata, sewaktu kami bangkit berdoa, kami bisa terhindar dari banyak persoalan, banyak pencobaan. Dan kami bisa hidup berkemenangan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.